pada pagi hari ini panjenengan semuanya bisa berkumpul di kampus 1 SMK 1 Pemda Ponorogo di lab komputer kami yang begitu sederhana dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sebagai umat Islam, insya Allah menantikan syafaatnya beliau di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik, pada pagi hari ini mohon maaf Ibu ngerapel ini ya, MC-nya ngerapel karena kepala sekolahnya juga mantan MC Bu, ya kan? Nah, maka dari itu dirapel aja biar cepat. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat datang Ibu di sekolah kami. Ketika tadi baru pertama datang di depan sekolah, saya menyampaikan beginilah keadaan kami Ibu, begitu sederhana, tapi untuk para pengajarnya tidak sesederhana yang Ibu pikirkan loh ya, kita gaul juga. Oke, baik. Jadi mohon maaf Ibu. Jadi kalau dari kami, penyambutan kami dari tempat kami yang belum berkenan di hati Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mungkin sebelum saya menyampaikan sambutan, kita lebih baik untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk yang bertugas dipersilahkan, monggo Buria, hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, mohon maaf, ada sedikit kendala. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih, saya lanjutkan. Alhamdulillah untuk pada pagi hari ini kami merasa sangat terhormat. Terima kasih banyak kepada Ibu Nadrah Badri atau Ibu Uni, Bapak Ibu. Jadi beliau lebih familiar dengan nama Ibu Uni, ya seperti itu. Jadi pada pagi hari ini, alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah bisa hadir dengan tepat waktu. Yang bikin molor kami, mohon maaf ya Ibu. Iya, kami selalu bikin molor, jemputnya molor Pak. Kita jemput ke hotel molor, sampai saya ditelepon Pak Agus juga molor ditunggu-tunggu. Mohon maaf ya Ibu ya. Jadi mohon maaf atas ketidakdisiplinan kami. Semoga ini membawa istilahnya itu apa Ibu, introspeksi diri kami untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya tidak perlu untuk menyampaikan banyak hal karena kemarin sepanjang perjalanan saya sama Bu Rindi sudah banyak cerita Bapak Ibu. Jadi beliau itu tipe istilahnya seorang narasumber dosen yang sangat luar biasa.
Jangan nanti kalau dalam ruangan jangan diam loh, beliau tidak bisa diam ya. Jadi banyak ilmu yang sudah kita dapatkan dan banyak cerita juga yang sudah saya sampaikan kepada beliau. Jadi SMK 1 Pemda saya sedikit mengulas ada 4 jurusan ya Ibu, kemarin sudah saya sampaikan, dan kebetulan untuk program SMK PK ini kita mendapatkan di program peternakan, yaitu agribisnis ternak ruminansi ya, seperti itu. Dan kemudian untuk jumlah siswa juga sudah kami sampaikan, kami jumlahnya 116 untuk di Dapodik, kemudian kita terbagi dalam 4 kampus. Pada pagi hari ini kita yang berkumpul hanya 2 kampus aja, jadi kampus 1 dan kampus 2, karena yang mungkin berkepentingan seperti itu. Jadi mohon maaf kita belum bisa mengumpulkan semuanya. Dan mungkin yang perlu saya sampaikan lagi, kami adalah berada di bawah naungan Ma'arif NU Ponorogo seperti kemarin. Terus untuk selanjutnya mungkin yang saya sampaikan, Bapak Ibu, untuk hari ini kita harus bersemangat karena pemateri kita, narasumber kita sangat luar biasa. Beliau adalah seorang yang mungkin sudah banyak pengalamannya. Saya sudah nggak pernah kali lagi pokoknya kalau dengan guru nih. Banyak pengalaman, dan beliau itu kalau saya tahu dalam beberapa pertemuan sekali sih sebenarnya ya, tapi WA-nya udah sering. Beliau sudah memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan. Jadi kalau bahasa orang Jawa, eman-eman Bu, kalau kita cuma pasif. Eman itu sayang sekali, iya sayang deh kalau dilewatkan ilmunya. Nah oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu guru untuk bersemangat pagi ini, apapun yang ilmu disampaikan oleh beliau kita terima dan kita terapkan di sekolah, itu pastinya. Jadi nanti apapun yang kita laksanakan pagi hari ini jangan mohon maaf sekedar beban udah terselesaikan, bukan. Jadi kita dapatkan ilmunya, apa yang sudah nanti bisa diterapkan di sekolah kita, seperti itu. Itu mungkin cukup ya Bu ya, biar nanti saya nggak terlalu lama. Dan mungkin nanti kalau misalkan Ibu mau sampai jam 6, ting ting ting, saya manut, manut ya, saya loh manut cara aku ya. Semoga Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi gini intinya Bapak Ibu, kesepakatan saya dengan Bu Uni, jika nanti panjenengan bisa menerima dengan baik, tuntas segalanya untuk ilmunya untuk hari ini, maka Bu Uni juga bisa cepat selesai. Tapi kalau jenengan dabrak, tahu nggak Bu dabrak? Dong-dong dong-dong ya, mohon maaf, tapi semuanya luar biasa. Intinya mungkin nanti mohon pencerahannya buat kita semua ya Ibu, yang namanya kita belajar pastilah itu proses. Iya betul sekali. Jadi tetap semangat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu untuk saya ya. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan terpesona, ini foto masa lalu. Ya. Angle-nya cuma bagusnya di situ aja. Kalau dari depan agak gitu. Oke. Bapak Ibu salam kenal. Saya Enagrah Badri, biasa dipanggil Uni karena satu-satunya di kantor itu orang Padang. Jadi saya orang Padang, tapi temannya banyak Jawa. Jadi iso bahasa Jawa, sithik Jawa, ya, sithik gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata akhirnya sampai juga saya di Ponorogo setelah melewati 8 jam perjalanan naik kereta, tambah 1 jam naik Grabnya Pak Hanif. Alhamdulillah sampai juga di sekolah ini di SMK 1 Pemda Ponorogo, yang awalnya sekitar 2 minggu yang lalu saya cuma bisa lihat di Google ya, kira-kira sekolahnya gimana ya. Alhamdulillah sampai di sini, kemudian sempat komunikasi lewat daring, walaupun ajak-ajak daringnya ya. Aduh itu saya pengen ngomel tapi gimana rasa nggak sampai gitu waktu itu Pak Agus. Saya tuh pengen ngomel sebenarnya panjang dan lebar gitu, tapi karena Google-nya motong-motong marahnya saya, jadi saya udah terserah gitu ya. Tapi akhirnya Pak Agus japri. Pak Agus tuh di luar pengetahuan Bapak Ibu japri saya. Ini Pak Agus ya. Membangun chemistry biar nggak diomelin ya. Bapak Ibu nanti izin ya, saya mungkin sukanya berdiri ya, nggak suka ini. Kenapa? Pakai yang hijau. Halo. Oh iya. Ekornya lagi.
Baiklah. Bapak Ibu sudah dapat materi ini belum sebelumnya? Hah? Belum? Oke. Target saya di sini kan hari ini sebenarnya diundang oleh Ibu Uda, Ibu Siti Uda atau Ibu Uda adalah untuk membantu pendampingan dalam penyusunan modul tentang apa namanya hijauan ya Pak Agus ya, Pak Agus ya. Saya belum kenal Bapak ini, Bapak siapa? Pak Imam. Tadi masuk lewat mana Bapak Agus? Ada ya dari tadi ya? Saya baru lihat. Jadi sebelum kita mulai tentang RPP, jadi saya spill dulu tipis-tipis. Kenapa tiba-tiba muncul si pembuatan RPP? Kenapa RPP-nya namanya sekarang RPM? Jadi rencana pembelajaran mendalam. Nah ini semua Bapak Ibu, Pak Andi ngapain Pak Andi? Silahkan Pak Andi bisa baca. Iya, iya. Oke, Ibu nggak apa-apa ya? Pak Andi saya berdiri sini ya Pak Andi. Oke, pointer mana? Ini kayak ngajar di kelas nih. Oke, kita pertama kali Bapak Ibu harus tahu ini dengan pola pikir bertumbuh atau namanya growth mindset. Apa itu pola pikir bertumbuh? Ada yang tahu dari namanya saja? Tumbuhnya maksudnya kemana? Kalau ke samping berarti lebar. Iya, tumbuhnya kemana? Berkembang, tidak fix. Tidak fixed mindset. Jadi di dalam pola pikir bertumbuh Bapak Ibu kita nanti akan mengenal fixed mindset. Artinya orang-orang yang memiliki pola pikir tetap. Nah saya berharap di sekolah ini semua Bapak Ibu guru sudah growth mindset atau pola pikirnya sudah bertumbuh. Orang-orang yang memiliki ciri pola pikir bertumbuh itu adalah orang-orang atau guru-guru yang mau menerima kenyataan atau guru-guru yang memiliki hati seluas samudra. Misalnya ketika menghadapi siswa yang terlambat, tidak langsung dijustifikasi. Oh terlambat ini karena ini. Emang dasar kamu dari lahir memang suka terlambat? Gak kayak gitu ya. Iya, jadi orang-orang yang dengan growth mindset itu akan meneliti kenapa muridnya terlambat, apakah punya kendala di rumah, apakah rumahnya jauh, kayak Pak Agus tadi rumahnya jauh, ini sampai akhir acara habis nih Pak Agus. Iya. Seperti itu. Orang yang memiliki growth mindset itu menerima bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup itu ada prosesnya. Semua ada prosesnya. Begitu juga kalau kita kaitkan dengan Bapak Ibu pada hari ini adalah untuk menyusun modul. Jika modul yang kemarin yang dikirim oleh Pak Agus membuat saya ngernyit, membuat saya berpikir, saya nggak bisa langsung menjustifikasi, aduh kok modul Pak Agus begini sih? Nggak bisa. Saya menganggap bahwa apa yang Pak Agus lakukan terhadap 43 halaman itu adalah proses. Bapak Ibu tahu modul yang dikirim Pak Agus 43 halaman? Ya, tapi itu proses dari Pak Agus untuk saya. Saya memaklumi karena ini adalah proses kita belajar bersama. Jadi kita jemput dulu di sini. Bapak Ibu, begitu juga mungkin ketika Bapak Ibu nanti di kelas. Untuk growth mindset atau pola pikir bertumbuh ketika Ibu menghargai proses juga nanti bisa tercermin dari ada namanya proses pujian terhadap prosesnya, ada pujian terhadap hasil. Karena di kelas kadang kita suka lupa ya. Pas kita misalnya anak yang pintar nih, kita langsung, "Wih, kamu memang pintar. Kamu memang rajin." Itu pujian terhadap hasil. Karena kita langsung hasil pintar dan rajin. Lain halnya akan lebih mengena jika Bapak Ibu melakukan pujian terhadap prosesnya. Mungkin agak lebih panjang ya kalimatnya. Ibu sangat menghargai atau Bapak sangat menghargai usahamu nak dalam memperoleh nilai seperti ini. Oh, terima kasih. Oke. Nah ini kalau tentang di kelas seperti ini nanti. Tapi ini kita spill aja karena saya harus menekankan dulu bahwa apa yang kita lakukan di sini Bapak Ibu adalah salah satu bagian dari proses kita untuk merubah, untuk membuat rencana pembelajaran yang lebih baik. Ini PPT jadi PPB.
Nah, ini dia contohnya ya. Prosedur intervensi pola pikir ini Bapak Ibu sebagai seorang guru dituntut untuk bisa melihat ketika saat melihat ada murid yang mau menyerah untuk menemui tantangan dan kesulitan. Bapak Ibu menurunkan pada murid itu mungkin mencoba lagi setelah memberi ujian proses karena dia terlalu mau berusaha. Lalu kita jelaskan kepada murid tersebut tentang PPT dan PPB. Kemudian akhirnya jelaskan kepada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Kira-kira Bapak Ibu apakah sudah seperti ini di kelas? Yakin? Saya berharap Bapak Ibu semua di sini sudah PPB ya. Karena orang-orang PPB itu memiliki waktu yang sangat amat banyak, mau mencurahkan kebaikan hatinya untuk memahami proses yang dilalui oleh murid-muridnya. Seperti itu. Untuk PPB tidak hanya juga terfokus pada murid saja, tapi Bapak Ibu juga memahami teman sejawat. Seperti di sini, tidak semuanya anak muda ya. Saya sampai terharu karena di sini tidak semuanya anak muda. Terkadang ada rekan kerja kita yang tidak mau menerima perubahan. Ada rekan kerja kita yang nggak mau, misalnya ada kebijakan baru, karena merasa paling senior. Orang saya udah ngerjain itu berpuluh-puluh tahun, apa lagi sih? Kayak RPM ini aja, rencana pembelajaran mendalam. Nggak semua guru-guru itu mau melaksanakan Bapak Ibu. Karena merasa buat apa lagi sih pemerintah ini, bikin apa lagi sih, berubah apa lagi sih. Namun kembali dilihat, kembali Bapak Ibu dituntut untuk PPB, pola pikir bertumbuh. Hal-hal yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan secara masif, yaitu rencana atau membuat pembelajaran mendalam, itu pada intinya adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena ada hal-hal yang dirasa miss selama ini dalam proses pembelajaran, terutama perubahan dari kurikulum K13 menjadi kurikulum merdeka. Sehingga pendekatan pembelajaran mendalam itu tidak kurikulum baru Bapak Ibu. Itu hanya pendekatan. Saya mau cerita, kenapa pendekatan pembelajaran mendalam tiba-tiba muncul? Karena adanya krisis memuliakan. Tidak ada lagi rasa memuliakan dari seorang murid kepada guru, dari seorang guru kepada murid, dari murid ke murid, guru ke murid, guru ke teman guru, bahkan guru pada pimpinan. Rasa memuliakan itu hilang, miss, hilang karena semua pada terfokus untuk menghasilkan hasilnya saja. Bagaimana result atau hasil akhir dari suatu proses yang dilalui oleh sekolah itu menampilkan murid-murid yang pintar, nilai-nilai yang tercapai seluruh kompetensi, benar tidak? Jadi tidak memikirkan rasa yang awalnya memuliakan itu. Saya ingat waktu saya kecil, mungkin waktu Bu Ida kecil juga waktu itu. Kita kalau dulu melihat guru takut, kita sangat memuliakan guru. Mendengar gerak kaki sepatunya aja, kita sudah takut. Kita duduk di kelas, duduk rapi. Kalau anak sekarang, hai bu, hai bu, gitu ya. Foto selfie bu. Hai ibu, jangan maju dong, cantiknya kelewatan. Dia kayak gitu. Bapak-bapak merasakan nggak bedanya? Bapak-bapak sekolah dulu, benar nggak Pak Reno? Iya. Sampai itu membuat stres menteri kita, Bapak Abdul Muhid, sehingga dibuatlah suatu pendekatan apa ya kira-kira yang bisa memunculkan rasa menghormati kembali pada guru, kemudian mengembalikan harfiah guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pendidik. Bapak Ibu mungkin juga pernah melihat kasus yang kemarin belakangan kejadian yang kepala sekolah dipecat di Pandeglang karena menegur anaknya merokok kan? Kayak gitu. Jadi kan ibu gurunya, kepala sekolahnya, guru tidak lagi menjadi sebagai pendidik, hanya mengajar saja. Seolah-olah dia tutup mata saja, atau apa yang kita lakukan sekarang apa-apa diviralkan. Ditepuk sedikit diviralkan, dianggap kekerasan fisik, dikasarin sedikit dianggap kekerasan verbal. Seperti itu kan? Nah, hal itu kenapa? Terus banyaknya kasus bullying, sampai tadi pagi saya masih lihat kasus bullying yang banyak banget di Bapak Ibu ya. Itu kenapa? Karena rasa memuliakan, rasa menghargai, rasa kasih sayang itu mulai menghilang di anak peserta didik kita atau di murid-murid kita. Untuk sekarang ini penamaan peserta didik gak dipakai lagi Bapak Ibu, kita pakainya murid.
Ya, karena jadinya student center, kembali ke murid, penekanannya lebih pada murid. Dan ini pun nanti terkait RPP Bapak Ibu, namanya langsung ke murid, jadi bukan ada kalimat peserta didik mampu wele-wele, jangan, jadi langsung murid. Seperti itu bedanya di RPM. Oh, ini untuk kelas saya saja. Jadi untuk PPP, apakah sejauh ini dapat dipahami Bapak Ibu? Jadi pola pikirnya harus bertumbuh. Orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh adalah orang-orang yang menghargai proses. Jadi tidak langsung hasil. Jadi kalau kita belajar hari ini adalah melewati proses itu. Jadi saya sangat menghargai Bapak Ibu guru di sini. Tepuk tangan untuk kita semua. Kembali ke laptop. Untuk pengembangan modul ajar di SMK 1 Pemda Ponorogo. Pokoknya saya duduk aja. Nyium Pak. Oke. Di tahapan penyusunan modul ajar seperti yang ada di layar, kelihatan nggak Bapak Ibu? Galang kan jangan enggak kan? Galang nggak sih Uti di sini? Apa aku di pinggir? Galang nggak? Enggak, kelihatan Bu. Yang kelihatan saya iya. Oh iya maksudnya Kelihatan, bener kelihatan. Oke, ada persiapan pembentukan tim penyusun modul ajar. Kemarin sudah dikirim sama Bunda. Perencanaan penyusunan modul ajar. Sudah ya. Penyusunan draft modul ajar, penelaahan modul ajar, revisi modul ajar, dan finalisasi modul ajar. Ini kita posisi sekarang harusnya sudah di dalam penelaahan modul, revisi modul, dan finalisasi modul. Itu kalau keburu hari ini, makanya saya pengennya sampai jam 6 sore. Nah, tapi sepertinya sudah menggalau dan sudah memberikan kabar kepada bojone masing-masing ya. Iya, bojone masing-masing. Ya, semoga hari ini kita tidak selama ini. Tapi kalau memang pun komunikasi kita pastinya setelah ini nggak akan kelar ini. Setelah ini nggak akan kelar. Saya amat sangat pesimis karena ini bikin video, bikin konten aja untuk 1 menit berapa lama Bu? Berkali-kali loh. Nah, ini saya dapat info kemarin videonya udah di-tag, tapi skenario ini saya bakal baca. Bikin siapa? Colek Pak Agus. Tenang Pak, tak lindungi Pak Dar. Renggalek lah. Pokoknya jangan bilang. Tenang Pak Gus. Sadis. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kemarin ini kita sudah baru ini dibentuk tim penyusun modul ajar oleh kepala sekolah. Tugas menyusun modul berbasis pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi PR-nya memang dari pendekatan pembelajaran mendalam sesuai standar dunia kerja, sesuai dengan konsentrasi keahlian yang ditugaskan. Terkait dengan sesuai standar dunia kerja, otomatis kita dekatkan ke SKKNI. Kita nanti akan mendekatkannya lebih kepada SKKNI-nya terkait dengan judul yang ditargetkan untuk SMK di sini. Apakah sudah menyangkut ke SKKNI? Karena SKKNI itu merupakan suatu proses penyeragaman kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh si murid atau siswa kita yang langsung bersinggungan dengan industri seperti itu. Walaupun untuk peternakan agak susah ya SKKNI-nya, saya akui itu. Iya, tidak seperti tanaman, tidak seperti pengolahan di mana untuk SKKNI-nya sudah teratur dan cantik gitu ya. Jadi udah kelihatan kalau tanaman itu dikasih judul langsung muncul SKKNI terkait beragam gitu. Nah, sampai peternakan enggak gitu. Bidang dulu saya cari kemana nyangkut kemana. Nah, saya kemarin juga agak penasaran di modul yang Pak Agus kirimkan karena ada SKKNI di sana kan. Nanti mohon diterangin ya Pak Agus. Iya. Nah ini ya Bapak Ibu ya, tadi saya sudah singgung-singgung bahwa proses memuliakan itu yang menjadikan goal utama dalam rencana pembelajaran mendalam.
pembelajaran mendalam bukan kurikulum baru, tapi hanya pendekatan Bapak Ibu dalam mengajar, yaitu pendekatan yang lebih memuliakan dan menghargai proses seperti itu. Tanpa diketahui, tanpa disadari, Bapak Ibu sebenarnya sudah mengajar sesuai dengan pembelajaran mendalam. Cuma belum melabelkan apa yang Bapak Ibu lakukan ke dalam kelompok-kelompok atau komponen-komponen di dalam pembelajaran mendalam. Dalam pembelajaran mendalam ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi prinsip growth mindset-nya dulu, tanamkan dulu Bapak Ibu mau berubah. Jika memang selama ini belum berubah, kalau misalnya jika selama ini RPP yang Bapak Ibu ternyata RPP copy paste dari teman di Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Sumatera Barat atau Sumatera Selatan. Iya, selamat. Karena itu sudah rahasia umum. Bapak Ibu guru terkadang saking sibuknya ya. Saya paham, sibuk banget sibuk. Saking sibuknya, terus sekarang diminta lagi untuk memahami karakter muridnya aneka ragam. Belum lagi nyampe rumah harus masak, anak sendiri belum pembelajaran mendalam. Saya curhat diri saya kok. Itu ceritanya. Jadi hal yang perlu ditekankan pertama, mau berubah. Bapak Ibu siap berubah? Ya, kayak Ultraman atau Spiderman siap berubah. Ya. Tapi kita harus melalui proses. Ya. Yang kedua dalam pembelajaran mendalam adalah harus tahu prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3 Bapak Ibu. Kita pendekkan namanya BBM. Apa saja itu? Ya. Menyenangkan ya, mengembirakan kalau sebenarnya. Jadi ada BBM di mana dalam setiap prinsip, yaitu apa yang dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan prinsip BBM dalam pembelajaran mendalam. Bagaimana seorang guru bisa membuat si murid menjadi berkesadaran dulu. Caranya gimana? Salah satunya buatlah kesepakatan kelas, kemudian melakukan identifikasi presensi, lalu menjemput sedikit pembelajaran jika pembelajaran itu bukan pembelajaran pertama tapi pembelajaran kedua, pertemuan ketiga. Jadi buat mereka sadar dulu kalau mereka itu ada di kelas. Itu yang berkesadaran. Kalau bermakna gimana contohnya? Mereka mulai ingin tahu kita belajar apa Pak, belajar apa Bu? Kepo, rasa keponya ingin tahu, mintalnya tinggi. Yang bermakna. Kemudian menggembirakan gimana? Apakah menggembirakan selalu banyak ice breaking? Tidak. Menggembirakan itu membuat apa yang Bapak Ibu ajarkan menjadi suatu momen yang membuat mereka sadar ternyata di kehidupan nyata ternyata nyambung nih sama kasus yang ketemu tadi pagi. Misalnya kita belajar tentang guru fisika nih, misalnya tentang adanya gelembung udara pada sungai misalnya gitu. Kemudian si anak melewati sungai setiap hari. Dia akan melihat gelembung-gelembung di sungai ada. Kenapa ya tiba-tiba ada gelembung? Nah itu menggembirakan. Atau timbulnya aha moment oleh seorang murid dari pelajaran di dunia. Senang nggak Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ngajar, terus muridnya mangguk-mangguk terus merasa menemukan titik pencerahan apa? Mudeng Ibu ya, mudeng. Enggak apa tadi istilahnya? Bebal tadi Bu. Tapi gitu. Pasti senang. Ini saya senang nih Bapak Ibu ada yang ngangguk-ngangguk soalnya. Ya. Seperti itu. Jadi prinsip ya tadi ada tentang pola pikir dulu. Kemudian kita perbaiki prinsip itu yang dilakukan oleh seorang guru kepada murid. Kemudian pengalaman pembelajaran. Di pengalaman pembelajaran artinya apa yang dirasakan oleh murid. Tadi pengalaman pembelajaran tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu di dalam pembelajaran mendalam 3M ya. Memahami, selanjutnya Bu, merefleksi. Jadi ada 3M ya. Kalau prinsipnya BBM, kalau pengalaman yang dirasakan murid 3M. Oke. Kemudian Bapak Ibu lagi, ini poin-poin di dalam pembelajaran mendalam, karena nanti akan masuk dalam RPP. Lalu terkait dengan yaitu terkait dengan lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran bisa di mana saja Bapak Ibu? Bisa di kelas, di mana lagi? Di bengkel. Pernah bikin kelas di bawah pohon rindang? Pernah. Nah itu lingkungan pembelajaran. Di mana lagi?
Di kantin, mungkin belajar rantai pasok, bisa. Di perpustakaan, kalau belajar sejarah, bisa. Di ruang praktek bahasa, bisa, itu lingkungan pembelajaran. Kemudian nanti juga terkait dengan kemitraan. Bapak Ibu, dalam melakukan pembelajaran mungkin melakukan kemitraan tidak hanya dengan guru satu mapel, tapi dengan mapel yang lain. Itu namanya kolaborasi inkluzif. Di mana Bapak Ibu akan berusaha mendesain pembelajaran yang membuat kerjasama dari seluruh mapel tadi. Misalnya nih, Bapak Ibu, dalam pembelajaran si murid ternyata di pelajaran saya, pelajaran bahasa Inggris, murid-murid pasif sekali ya. Mereka paham, tapi bagaimana ngomong balik ke kita, ngomong kembali ke saya, ke guru itu agak susah. Kenapa ya? Nanti si bapak bahasa Inggris, guru bahasa Inggris akan mencari tahu ke guru mekanik atau ke guru elektronik. Kira-kira di elektronik, murid pasif juga nggak sih Pak? Atau si guru bahasa Inggris akan bertanya kepada guru TSM, kira-kira bahasa Inggris yang diperlukan di TSN itu apa aja Pak? Nanti Bapak Guru TSN akan bicara, kita butuh bahasa Inggris how to operate bahasa Inggrisnya more, bahasa Inggrisnya about kayak gitu. Jadi mengkorelasikan pembelajaran Bapak Ibu secara bersama-sama dengan guru mapel lain itu masuk dalam kemitraan. Kemudian kemitraan juga bisa dilakukan dengan mendatangkan guru tamu. Pernah nggak dalam kelas yang mendatangkan guru tamu? Misalnya di Bu Lini pengolahan ya, mendatangkan misalnya guru tamu dari UMKM mana gitu, mendatangkan ke kelas, itu bisa dijadikan sebagai kemitraan dalam pembelajaran. Selanjutnya yang paling penting lagi dalam pembelajaran mendalam yaitu assessment. Assessment ada dua Bapak Ibu. Di dalam pembelajaran mendalam hanya ada dua assessment. Assessment formatif dan assessment sumatif. Assessment kalau dulu banyak ya assessmentnya. Kalau yang sekarang karena cuma ada dua, assessment formatif dan sumatif. Assessment formatif artinya assessment yang dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Jika belum menuntut hasil akhir itu masih namanya formatif. Walaupun itu dilakukan di akhir pertemuan 3, pertemuan 2, pertemuan 1, itu namanya formatif. Sedangkan sumatif adalah hasil assessment di akhir pembelajaran. Berarti bisa jadi di pertemuan yang terakhir pokoknya itu namanya assessment sumatif. Yang sebalik selama ini sering luput Bapak Ibu adalah ketika strategi pembelajaran tidak nyambung dengan assessment yang dilakukan. PR utama Bapak Ibu dalam menyusun rencana pembelajaran, tentukan dulu CP-nya, capaian pembelajaran. Turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dalam tujuan pembelajaran, jika dirasa masih gede skopnya, skalanya, turunkan menjadi KKTP. Setelah diturunkan menjadi KKTP, tentukan strategi. Apakah mau PBL, apakah mau PJBL, apa mau discovery, terserah, boleh. Tapi asesmen yang dilakukan harus sesuai dengan strategi yang dipakai. Jangan sampai nanti strateginya PJBL, pendekatan pedagogisnya mungkin PJBL, tapi asesmen yang dilakukan cuma nanya-nanya doang di lembar KPD-nya. Sebutkanlah apalah. Harusnya kalau PJBL asesmennya seperti apa? Proyek kan, hasil akhir dari proyeknya dengan kriteria yang ditentukan di dalam rubrik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau sejauh ini udah paham maksud saya? Oke. Ya, ini PPT-nya rangkuman dari yang saya ngomong dari tadi. Lingkaran ini pakem dari pusat, ini nggak bisa dirubah-rubah. Di mana di sini ada praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Itu adalah apa? Kerangka. Kerangka di dalam pembelajaran mendalam. Itu ada 4 ini ya Bapak Ibu ya. Di dalam kerangka membungkus 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Di dalam memahami atau pengalaman pembelajaran membungkus BBM,
bermakna, berkesadaran, menggembirakan, di mana di dalamnya terkait dengan 8 dimensi profil lulusan. Kejadian selama ini di dalam RPP Bapak Ibu dicentang itu semua. Tapi semua DPR itu dicentang. Tapi di aksi di strateginya nggak kelihatan salurnya. Pokoknya cerita. Ini kan keren dulu lah, kita sih semua kewargaan dicentang, beriman dicentang. Bapak Ibu sebelumnya mengenal kalau dimensi ada profil ya, profil ada berapa? Ada 5. Namanya P5 tapi jumlahnya 6. Apa aja Bapak Ibu? Tambahannya cuma 2 di 6 ini. Apa aja? Kesehatan dan komunikasi atau kolaborasi. Kesehatan dan komunikasi. Kalau komunikasi aktif ada di sini, jadi kolaborasi. Jadi tambahan dimensi. Kalau sebelumnya namanya Bapak Ibu mendengar namanya P5, tapi jumlah dimensinya ada 6, akhirnya Pak Menteri merubah. Kan kalau nggak dirubah nggak kerja ya. Dirubah lagi namanya menjadi 8 DPL, dimensi profil lulusan. Ini harus muncul di dalam RPP. Oke. Jadi ya kalau lingkaran ini nggak usah diperdebatkan kenapa harus praktik pedagogis di luar, bukan kenapa nggak di dalam, kenapa yang di luar, kenapa yang di dalam tidak, ini tidak patut diperdebatkan. Kemudian yang tidak perlu diperdebatkan lagi adalah mengaplikasi, merefleksi, memahami apakah harus saling berurutan? Tidak. Pada umumnya iya, tetapi tidak. Misalnya anak Bapak Ibu belajar sepeda, apakah dia harus memahami dulu stang itu apa? Sadel adalah ini. Kalau anak belajar sepeda, langsung kan melakukan apa? Aplikasi atau refleksi? Aplikasi. Setelah dia jatuh, nanti dia baru merefleksi. Setelah dia merefleksi, baru dia memahami, oh ternyata sadel itu duduk. Jadi Bapak Ibu, karena ini namanya suatu siklus, jadi bisa dimulai dari aplikasi dulu, atau merefleksi dulu, atau memahami dulu. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku pada arah panah ya, ini namanya siklus. Kemudian prinsip sudah, pengalaman sudah, kerangka pembelajaran pun sudah selesai. Tapi sudah selesai nih kalau gitu saya ngomongnya. Nah ini tadi penerapan prinsip pembelajaran mendalam, ini beberapa contoh hal-hal yang terkait dengan berkesadaran. Berkesadaran itu misalnya di RPP Bapak Ibu bikin murid sudah dalam kurung berkesadaran. Apakah di kegiatan yang sudah menunjukkan kenyamanan peserta didik dalam belajar? Jangan-jangan masih rusuh, masih berantem. Iya ya Pak? Iya. Kemudian apakah dalam kesadaran dia sudah fokus, sudah konsentrasi dan perhatian? Nah, jadi ketika Bapak Ibu menampilkan kata-kata saya sedang melakukan berkesadaran di dalam RPP, berarti hal-hal yang sesuai contoh ini sudah muncul. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bisa dengan membuat pertanyaan pemantik yang kontekstual. Kalau di kurikulum Merdeka, kita diminta bernalar kritis ya, awalnya ya, di dalam RPP. Langsung itu Bapak Ibu mengeluarkan pertanyaan tingkat dewa ya, pakai bahasa langit. Nah kira-kira ketika mulai kita masuk, terutama anak teknik lah nih, anak teknik. Bapak misalnya ngajar apa Pak? Bapak lupa Bapak lagi cepat namanya siapa Pak? Pak Fuad, oke. Pak Fuad biasanya ngajar apa Pak? Ngajar sistem sasis Bu. Sepeda motor ya. Apa yang Bapak sebutkan pertama kali ketika di pertemuan pertama tentang sasis? Apa yang Bapak lakukan di kelas pertama kali? Apa yang dilakukan di pertama kali? Nah, untuk memantik mereka biar ingin tahu tentang sasis. Atau pasrah aja? Enggak, jadi ibu saya biasanya cerita tentang apa itu produk-produk yang berkaitan dengan sasis. Biasanya mereka akan tertarik dengan produk-produk racing, biasanya kayak gitu. Boleh, ide. Oke, makasih Pak. Utama untuk Bapak di sana. Jadi gitu Bapak Ibu, kalau misalnya Ibu sejarah nih ya,
Kalau ibu sejarah tuh ibu sejarah. Pak sejarah. Bapak sejarah siapa? Pak. Oh iya, bapak sejarah banget. Kalau masa lalu ya. Ya, gimana Pak? Kayaknya memantik itu gak susah ya, kan masa lalu saya dilupakan ya, nggak usah diganti lagi ya. Masa lalu teringat. Gimana Pak? Kalau untuk mata pelajaran sejarah, biasanya saya tuh ini Bu, memperlihatkan tempat-tempat wisata. Jadi tempat-tempat wisata bersejarah itu biasanya kan anak-anak penasaran. Kira-kira pernah nggak mereka berkunjung ke sana? Biasanya seperti itu. Nanti tinggal mereka searching. Kira-kira tempat ini seperti apa kondisinya? Biasanya mereka akan mencari di. Bapak ngajar kelas 10, 11? 10. Iya. Masih newbie ya, masih baru-baru ya. Iya. Oke. Berarti tentang ini ya Pak ya, tentang Buddha, Hindu, gitu ya. Kerajaan Hindu terbesar. Ya ini baru kerajaan masuk terbesar. ke semester 2. Ini masih semester 1. Oke. Semester 1 masih materi di itu Bu, yang setelahnya itu praksara, masa praksara. Ya soalnya kalau sejarah tuh agak menantang Iya, untuk melihat kontekstual Iya. masa lalu. Iya. Kayak yang masa praksara itu kan di Ponorogo juga ada Bu, di daerah Sampung ada Gua Lawang. Biasanya, iya. Berarti divideokan saya. Kadang anak-anak itu juga pernah berkunjung ke sana ternyata. Ya bagus. Makasih Pak. Keren. Jadi kan sudah sebenarnya. Jadi pekerjaan dalam itu sudah dilakukan, baru dari jual itu. Iya itu tadi kita belum melabelkan saja. Jadi kita tuh udah overthinking pas nemu apa sih pembelajaran dalam yang apa sih? Nah, orang kita udah ngelakuin kok Bapak Ibu. Dari bahasa Inggris, nah mau nanya bahasa Inggris. Would you like to say something? Gimana caranya? Mana ibu? Ibu muda, ibu muda. Ibu bahasa Inggris kan? Ya. Oh, nanti Kak. Bu Fitri. Kenapa pas begini semua udah kayak muridnya Bu? Malu-malu gitu ya. Iya, malu-malu. Kalau bahasa Inggris misalnya kelas 11, ngajarnya tes prosedur gitu. Baru kemarin aku tinggal tes prosedur. Itu biasanya saya kalau pagi selalu main dengan anak-anaknya, misal, apakah hari ini kan biasanya anak-anak kalau cowok misalnya di kantor itu pasti pagi itu ada rutinitas ngopi gitu. Biasanya saya tanya, apakah hari ini kamu udah minum kopi? Ya, mungkin ada pertanyaannya, siapa yang membuatkan kopi hari ini? Saya sendiri Bu, saya belajar. Tolong dong ceritain hari ini kamu bikin kopinya yang gimana? Sampai akhirnya kopinya bisa jadi. Makanya saya Oke, lanjut matematika gimana? Matematika langsung kasih rumus. Langsung buka. Kalau yang kemarin itu kelas 10. Itu kemarin materi statistik. Apa itu? Statistik itu kan sistem persamaan Linear. ya dua persamaan. Ya. Itu saya hubungkan dengan mereka beli apa jajan di kantin beli apa. Oke, nah kan udah benar. Nah bagus, thank you. Lanjut guru apa lagi yang ada di sini? IPAS. Kipasnya sampingnya. Kalau IPAS ngajarin tentang apa? Energi terbarukan. Ini materinya mengenai pengukuran. Di kelas TSM saya aplikasikan kolaborasi dengan bengkelnya Pak Rudi yang jurusannya TPHP. Saya kolaborasi dengan labnya Bu Rindi. Kebetulan yang TSM itu saya tekankan di stopwatch, micrometer, dan jangka sorong. Mereka saya ajak ke lab, tahu secara langsung alatnya, baik di gambar melalui buku, terus juga di internet juga secara langsung. Nah, saya aplikasikan untuk mengukur spare part motor yang ada di lab. Oke, ini kan langsung praktek. Iya, terus saya tanya, ini misalkan jangka sorong itu diperlukan atau tidak ketika melakukan kegiatan praktik dengan Pak Rudi? Iya Bu, pasti pakai alat ukur ini. Terus begitupun peralatan yang lain. Terus yang jurusannya APHP itu saya tekankan di alat ukur stopwatch
Stombat sama apa ya satunya? Iya, alat ukur timbangan. Nggih. Jadi mereka tidak tahu stombat itu seperti apa, tapi saya tunjukkan di oven itu kan ada alat ukur waktu seperti itu. Jadi mereka baru tahu oh seperti ini, dan di HP pun itu kan sebenarnya ada, tapi mereka tidak tahu kalau sebenarnya di HP itu ada. Seperti itu Ibu, untuk IPAS saat ini. Kan udah ya. Sejauh ini udah nih bapak-bapak lagi yang belum. Bapak ini aku penasaran. Beliau Pak Imam. Pak Imam? Beliau ini Disuruh. Apa suruh? Oh iya. Tadi Pak salah Pak kasihan. Pak Reno. Bapak di sana juga. Kok sama ya stylenya gitu ya? Lembut-lembut. Untuk IPAS itu dulunya tuh saya sering ingin tahu kepo apa yang anak-anak lihat apa itu konselnya itu, maksudnya konten apa yang sering kali lihat. Misalnya ada yang mungkin berapa persen, kemudian ada yang pendidikannya berapa persen, juga saya tanyain. Ternyata rata-rata mereka itu kok game sama TikTok gitu ya. TikTok saya kejar lagi. Di TikTok itu apa yang biasanya kalian seperti itu? Ternyata juga hiburan juga. Nah, ketika masuk di pelajaran IPA, saya itu kadang agak biar nggak gitu. Nah, itu saya kaitkan peristiwa aktual. Misalnya saat ini peperangan, karena saya kaitkan dengan pelajaran IPA. Dalam peperangan itu ada yang namanya amunisi, kemudian bom nuklir. Nah, Dan kemarin SMA 2 itu bingung. Itu nggak perlu tes mati lagi ya kalau gitu. Karena udah bisa bikin bom. Ya saja Pak. Terus kalau itu mudah. Tadi bisa. Jadi saya tanya-tanya, kalau bom itu kira-kira bahannya apa saja? Oh, mudah maksudnya. Jenisnya Malah dimarahin. rumusnya apa? Itu untuk memancing ketertarikan anak-anak kita. Karena selama ini kan apa ya, memang karakter anak-anak dalam ketertarikan kisah aktual itu agak ini sekali. Yang saya awali dengan yang sederhana seperti rumus ini atau air itu apa, terus rumus udara itu apa, yang ada di sekitar kita kayak metal, besi, yang juga saya kaitkan dari hasil asesmen tentang pengetahuan awal itu saya baru menganalisa dan menentukan untuk strategi pertemuan berikutnya itu kira-kira apa yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian selain peristiwa aktual, saya kaitkan juga dengan kebutuhan yang paling populer di lingkungan pendidikan. Saya di desa gitu, anggaplah di desa itu kebutuhan yang utama atau mata pencarian utama itu rata-rata petani sama peternak. Nah, itu saya kaitkan kalau di pertanian itu kaitannya dengan pelajaran IPAS dunia fisika itu apa kira-kira yang dibutuhkan. Terus korek-korek apa itu sejauh mana pengetahuan anak-anak itu terhadap keterkaitan antara kebutuhan profesi di desa itu dengan mata IPAS. Contoh lagi, ketika dulu sebelum listrik masuk desa, itu kan ada yang namanya pembangkit listrik tenaga air dari kincir. Itu kan ada potensi di desa itu yang untuk pembangkit listrik tenaga itu kan ada di sungai. Terus saya berandai-andai jika suatu ketika nanti listrik PLN tidak berfungsi, kira-kira persiapan apa yang harus kita kuasai untuk
mengantisipasi ataupun problem solving terhadap kekurangan listrik. Kurang lebih seperti itu. Bagus Pak. Jadi tadi juga subsidinya ke PPR ya, program listrik ya, selanjutnya Pak Abu sudah kenal, Bapak kan apa? Iya, Dan sementara saya mengajar Jika di kampus juga. Di awal belajar dulu saya untuk membuka itu ke anak-anak menanyakan apa tahu fungsinya, untuk menggunakan fungsinya IT dalam kehidupan sendiri dan saya itu. Nah saya memberikan pertanyaan kepada anak-anak terkait dengan aplikasi belanja online. Saya kan pertama terkait dengan aplikasi belanja online. Apakah kalian sering menggunakan Shopee dan sering anak-anak menggunakan Shopee? Iya, saya sering. Masa terancam Nah, dari Shopee di situ kan sempat menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya dengan adanya Shopee itu memudahkan kita untuk berangkat pembelajaran. Misal kita mau beli barang dari luar kota, bahkan dari luar negeri, kita tidak harus datang ke luar negeri sehingga lebih menghemat biaya. Dan selain itu, saya juga menaikkan terkait dengan perkembangan IT terhadap dunia pertanian. Nah kan sekarang ini di lingkungan timur itu kan sebenarnya banyak yang mata pelajarannya petani, tapi di kaum muda sudah malu jadi petani atau bisa dikatakan malas, enggak keren itu intinya. Jadi petani itu tidak menarik karena harus susah payah di sawah, terus hasilnya tidak seberapa dan sebagainya. Tapi saya jelaskan bahwasanya dengan adanya perkembangan IT itu jadi petani menjadi keren karena sudah bisa mengukur atau bagaimana kita bisa memanfaatkan program itu. Terima kasih Pak Zaki. Selanjutnya ke Pak di pojok. Ya Bapak Is. Saya sebagai Guru PPKN. ya PP. pendidikan Pancasila. Saya pulang pergi. Pemuda Pancasila. Oh iya betul bagus. Satu PP ya. Sebetulnya Pak. Saya mengajar di kampus baru. Nah, ini ada sedikit kendala sebenarnya. Di dunia pendidikan Pancasila, anak-anak itu ternyata yang baru masuk di jenjang SMK itu banyak yang belum tahu tentang Pancasila. Iya, mereka anak lahiran COVID Pak. Dengan karakter COVID. Kendalanya di situ. Nah, dari situ saya melihat bagaimana anak-anak itu paham tentang Pancasila. Bukan cuma hanya paham, tapi malah dulu apa sih Pancasila itu. 40 harus. Nah, dengan cara saya itu menghafal seperti anak SD. Jadi untuk hari-hari ini yang kelas 1 itu saya suruh menghafalkan setiap pelajaran PKN itu harus menghafalkan Pancasila. Sisanya itu yang paling baru saya mengaplikasikan Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila, sila pertama sampai kelima, yang kelima. Terkait dengan Pak Is, saya jadi ingat yang matematika tadi siapa ibunya? Muda kita ini. Jadi keluhan dari beberapa sekolah yang kemarin pernah ke balai kami, itu guru matematika mengatakan boro-boro ngitung tentang persamaan linear. Perkalian saja mereka nggak hafal. Menjadikan liter pemilih belum paham. Kayak di TSM kan butuh tuh berapa mili ukuran skru, berapa mili ukuran bor, gitu ya. Itu gimana menurunkannya orang perkalian aja belum paham. Nah ini PR besarnya juga bagi guru matematika dan juga kayak tadi Pak, maksudnya untuk guru-guru yang bukan yang produktif ya. Ini adalah menjemput sedikit demi sedikit
pembelajaran yang mereka terlewati di masa COVID. Jadi di dasar-dasarnya itu aja mereka sudah kosong, ya. Mereka tuh nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya taruhlah tanaman, di tanaman kan ada ukuran luas lahannya. Berapa jumlah pupuk yang dibutuhkan jika luas lahannya sekian-sekian? Misalnya ini untuk tanaman. Ada nggak sih tanaman di sini? Ada. Guru tanaman, katanya guru pengolahan. Tapi ya itu tanaman siapa? Ada, cuma pengolahan. Nah misalnya kayak gitu aja. Ketika mengaplikasikan matematika yang dasar panjang kali lebar aja, mereka nggak bisa. Jadi memang PR-nya guru matematika, selain membuat RPP tentang pembelajaran mendalam, di luar itu memang harus meluangkan waktu untuk mengejar ketertinggalan yang tadi sedikit demi sedikit. Buat anak-anak kita juga ya Bapak Ibu ya, kasihan mereka. Ini kayak misalnya nyampe di bengkel, kurang nggak paham. Tadi gimana ceritanya? Ada cerita nggak? Ada kasus kayak itu. Misalnya apa contohnya kayak satu? Kalau di kelas 10 itu untuk saya kan mesin ya, dasar teknik itu harusnya kan tahu komponen, ada perbandingan nanti komponen ini masih layak dan tidak. Otomatis terkaitannya begini kok Bu matematika. Pada saat itu saya tanya 1 senti itu berapa mili? Tidak tahu. 1 mili berapa mikro? Tidak tahu lagi. Nah itu dia. Makanya Yang disalahin ibu matematika kan? ya, ya sudah Bu. Kalau saya lihat dulu dari anaknya bagaimana pengetahuan tentang itu. Kalau memang masih kurang, saya sampaikan ke beliau. Betul. Nah, Tidak usah ngajar yang lain, selesaikan aja masalah yang itu. Tapi konteksnya adalah dasar. Tapi nggak bisa gitu Pak. Dia juga punya capaian sendiri. Itu punya target sendiri ya. Ilmunya di situ. Nah, jangan bingung. Jadi memang PR ibu lebih besar karena ibu harus punya spare waktu yang lebih luas dibandingkan guru-guru lain. Ketika yang lain sudah selesai ngajar dengan capaian pembelajarannya sudah selesai, sudah capai, nah ibu masih ada PR mengulang ke kalian si bocil-bocil. Seperti itu. Kalau ke TSM itu kan harus sudah selesai. Masuk ke saya itu IPAS harus beres, matematika dasar harus beres. Iya Pak. Harus ke sana. Iya. Tapi dilemanya begitu. Orang dasarnya aja nggak tahu, nggak paham. Iya. Gimana mau ngajarin yang lain-lain? Kayak ibunya juga bingung kali. Ketercapaian dari linear juga nggak nyampe kali ya. Jangan lupa. Kalau Lupa. belajar itu masuk ke TSM kita lupa. Nah iya begitu. Anak zaman dulu amnesianya sering. Lupa. Anak zaman sekarang. Nah ini apa Bapak Ibu ya? Terkait dengan prinsip pembelajaran mendalam dari BBM tadi, apakah semua ini sudah Bapak Ibu tercermin nggak di dalam RPP Bapak Ibu? Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan? Kalau saya itu takutnya menghalangi. Menggembirakan lingkungan pembelajaran yang interaktif. Nah ini di lingkungan pembelajaran interaktif ini sering terlewat di kelas karena gurunya itu udah mikirin RPP-nya gimana cepat tuntas gitu. Nah betul semua bilang lagu. Bagaimana aktivitas pembelajaran yang menarik, kemudian menginspirasi, tantangan yang memotivasi dan ketercapaian pembelajaran yang berbasis yang belajar atau aha momen tadi. Jadi jangan sekarang pada tahu udah aha momen, ibu mau setelah selesai pembelajaran kita kalian bilang aha. Jangan begitu. Iya. Karena BBM ini kalau untuk di guru yang adaptif mungkin bisa langsung dipraktekkan. Ini guru-guru produktif yang agak kesulitan. Terutama di bengkel ini susah nih. Anak-anak bengkel, anak-anak cowok lagi. Kalau disuruh target kita hanya memahami atau si guru cuma ceramah 45 ya, ceramah panjang lebar kali tinggi, ngantuk ya. Anak-anak itu sukanya langsung dikasih SOP, mandat ya, dikasih aturan yang kalian lakukan adalah praktekkan ini. Jadi itu anak teknik itu ciri-ciri anak teknik. Nah kalau untuk ini agak PR banget untuk yang produktif.
Ya, saya membawa kebenaran ya. Nah, ini untuk pengalaman belajar. Untuk pengalaman belajar artinya apa yang dirasakan oleh mahasiswa kita. Yang tadi saya spill dikit tentang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah ini Bapak Ibu ya, dalam pengalaman belajar, ini semua siklus ya. Ini semua itu siklus. Wah, nggak ada pengalaman tuh ya, Pak. Karena ini siklus, jadi bisa kembali lagi. Habis dia aplikasi, dia merefleksi, kemudian memahami. Setelah memahami, dia mengaplikasi lagi, dia lanjut merefleksi lagi dan memahami. Untuk memulai pengalaman belajar, tidak ada titik mulainya. Seperti tadi yang Uni contohkan, anak yang belajar naik sepeda, atau anak yang belajar sejarah, berarti dari mana pengalaman belajarnya? Apakah dia memahami dulu? Ya, dia merefleksi dulu. Karena dia melihat dulu tempat wisata yang tadi ya. Kayak tadi yang sejarah. Dia lihat dulu. Kalau matematika dari mana? Memahami dulu, karena dia lihat rumus dulu. Jadi berbeda-beda ya. Kembali pada strategi yang Bapak Ibu lakukan di rencana pembelajaran yang masing-masing. Karena saya yakin Bapak Ibu guru lah orang yang paling memahami murid-muridnya di kelas itu seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu. Guru-guru lain pun nggak akan ada yang memahami. Guru sekolah lain nggak akan ada yang memahami murid Bapak Ibu di kelas. Bapak Ibu kan yang punya strategi jitu untuk kelas itu biar jinak gitu. Biar bisa ngikut dalam pembelajaran. Bahkan di dalam rencana pembelajaran Bapak Ibu pun satu RPP tidak bisa Bapak Ibu pakai di kelas lain. Iya kan? Artinya apa? RPP yang Bapak Ibu buat bisa jadi ada 1, ada 2, ada 3 jenis RPP dengan strategi pembelajaran yang bisa berbeda-beda. Kadang Bapak Ibu masuk di kelas A misalnya, di kelas 10 TSM 1 aku tanya TSM dulu TSM apa lagi? Pengolahan di APHP 1, strategi yang dipakai PJBL, bikin roti manis misalnya. Masuk tuh anak-anak aktif, berpartisipasi aktif, menggembirakan gitu ya. Pas masuk di kelas yang kedua, mau roti manis lagi Bu. Kemarin udah Bu, bisa jadi berubah. Apa strateginya? Based learning. Bisa misalnya pakai roti manis dengan kadar gula yang segini, beda-bedain kadarnya, atau dilamakan proses masaknya, nanti kan gosong, mereka mikir apakah terjadi proses karamelisasi lah, apalah gitu bisa. Jadi perbedaan strategi-strategi yang dipilih oleh Bapak Ibu memang tergantung pada Bapak Ibu gurunya lagi. Jadi lama-lama saya pikir jadi guru kok susah kali ya. Guru tuh luar biasa dengan tuntutan yang seperti ini. Taruhlah dalam satu kelas ada 40 anak dengan karakter yang berbeda-beda, strategi belajarnya juga harus berbeda-beda. Aku kan juga manusia gitu ya, tapi ini harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Karena kita di awal tadi udah belajar apa? PPB. Aku ada yang mau ditanyakan karena mana? Di kelas kita ada kayak gitu. Bukan? Karena anak teknik itu jarang mau duduk kayak gitu. Silakan, mau bisa pakai apa? Tenang dalam sehari. Bentar ya Bapak, bentar. Habis ini beban terberat di Pak. Jadi saya nggak ganggu-ganggu dari tadi. Nah ini ya Bapak Ibu ya, untuk jenis pengetahuan dan pengetahuan esensial, aplikasi dan nilai karakter. Nah ini ada karakteristik. Di dalam memahami ada mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial. Tadi sudah dilakukan ya Bapak ya?
Sudah kan tadi kayak Pak Reno sampaikan tadi. Kemudian yang Bapak Ibu tadi mengangkat permasalahan-permasalahan yang kontekstual tadi sudah dilakukan. Jadi Bapak Ibu sudah di pengalaman memahami. Ini juga nih contohnya. Kemudian kalimat aplikasi, peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear dan cara menyelesaikannya. Ini matematika. Sudah belum? Baru kemarin. Baru kemarin. Oke. Di dalam pendalaman pengetahuan peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan. Nih tadi gue sampaikan seperti itu ya, kayak menggunakan substitusi membeli barang bisa dari sana. Kemudian ini merefleksi karakteristiknya, di mana bisa memotivasi diri sendiri untuk terus belajar, kemudian merefleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, menerapkan strategi berpikir, dan memiliki kemampuan metakognisi akan meregulasi diri dalam pembelajaran. Nah, bagian refleksi ini Bapak Ibu ini PR banget. Kita kebanyakan yang baru sampai di tahap mengaplikasikan. Refleksi ini suka kelewat, tidak menjadi tolak ukur oleh Bapak Ibu guru. Emang pernah bukan? Coba kamu pikirkan kira-kira bagaimana strategi pembelajaranmu hari ini, benar? Susah. Pernah nggak? Pernah nggak anak-anak kita bisa berkesan? Oh kayaknya bikin motivasi agak susah nih. Kayaknya besok aku harus belajar bahan-bahannya dulu, apa dulu. Nah, apa namanya? Tujuan akhir untuk merefleksi ini penekanan juga di dalam pembelajaran mendalam. Sampai sejauh ini loh, goal yang kita inginkan di dalam proses pembelajaran mendalam. Bayangkan PR Bapak Ibu itu berat ya. Sudah di awal berusaha anak bisa memahami, kemudian lagi mengaplikasi, nggak sampai di situ, refleksi. Merefleksi ini tidak hanya untuk dirinya si murid, gurunya juga mau refleksi, alias muhasabah. Iya kan? Apakah yang sudah kulakukan ini benar ya Allah? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya nggak? Anak sekarang ditanya seperti itu loh, anak-anak zaman now. Kemarin ada anak OTKP atau perkantoran di ruangan saya. Dia melakukan presentasi hasil dari laporannya. Tapi presentasi yang dilakukannya itu tidak nyambung sedikit pun. Nah kebetulan ini sebagai penguji lah ya, penguji. Panjang lah kan, ini ceramahnya panjang banget. Nangis. Padahal ini perasaan baik-baik aja ya. Karena dia menangis, iya karena dia menangis itu, Umi tanya, kenapa Ayu menangis? Gitu namanya Ayu. Kalau selalu jadi sendiri. Nah itu tadi metakognisinya kok jadi meleset, padahal maksud itu bukan di sana gitu. Nah itu tadi ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu itu harus dilakukan. Melihat sejauh mana si murid paham. Tidak hanya cuma paham, bisa nggak ya mengaplikasikan ke orang lain atau di kehidupannya? Setelah mengaplikasi bisa nggak ya dia menemukan kayak tadi misalnya terkait dengan roti. Setelah dia membuat roti, nanti dia akan merefleksi, oh ternyata kalau suhunya dinaikkan terjadi proses ini ya. Nanti rotinya jadi asin, atau ragi roti bisa dibiarin sehari, 2 hari, 3 hari di suhu ruang ternyata menghasilkan roti yang mekar yang berbeda-beda. Udah loh Bu, ragi itu. Padahal di hari ini kita sukses bikin roti, besok dengan ragi yang sama, rotinya nggak mekar. Karena si ragi ternyata tidak aktif lagi. Gitu. Nah itu bisa. Jadi kita mengharapkan sampai si anak bisa visioner, memikirkan hal-hal terkait dengan pembelajaran, tapi bisa merefleksikan apa yang mereka pelajari. Itu niatnya kita ya Bapak Ibu ya. Di dalam RPP tuliskan aja seperti itu niatnya kita. Gitu. Nah ini untuk merefleksi. Kemudian kerangka pembelajaran. Ini 4 poin dalam kerangka pembelajaran. Ada praktik pedagogis. Di praktik nyatanya tadi, apakah memilih PJBL, PBL, discovery, boleh terserah itu strategi ya Bapak Ibu. Kemudian ada kemitraan pembelajaran yang tadi juga saya singgung antara guru, peserta didik, dan orang tua. Orang tua jangan lupa,
Karena banyak orang tua yang menganggap ketika murid anaknya udah sampai sini dimarahin sedikit diviralkan, anaknya ditabuk sedikit sama penggaris diviralkan, dilaporin polisi. Karena itu tadi kemitraan pembelajaran mungkin belum kuat dalam suatu unit pelaksana pendidikan. Kalau zaman kita dulu, orang tua kita menyerahkan bulat-bulat anaknya ke sekolah. Saya juga udah bulat sekarang. Ya, kalau dulu dilempar kapur, dipukul papan, kita nggak ada yang viral-viralkan ya? Iya. Nggak ada sih, nggak ada orang tua, karena orang tua udah yakin sebenarnya. Karena belum ada HP. Enggak, kita tuh benar-benar percaya kepada pendidik. Iya. Kalau zaman sekarang orang tua itu 50-50. Sebenarnya anaknya mau dikasih sekolah apa enggak gitu ya. Nah, bagaimana caranya meningkatkan kemitraan pembelajaran? Kemudian yang ketiga ada lingkungan pembelajaran yang tadi bisa di ruangan fisik atau non virtual. Kayak sejarah tadi itu bisa tuh kayak selancar virtual bisa loh, di Google kan bisa ya? Ya, Google Earth. Iya bisa. Kemudian mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi, berbagi ide. Nah ini bisa Bapak Ibu tadi sudah dilakukan sebenarnya kayak dari guru bengkel tadi, bengkel matematika, kemudian matematika ke HP-HP pernah kayak menyusun bahan gitu kan? Bisa seperti itu. Apa ya matematika ke bahasa Inggris ada juga? Belum. Nah itu sana. Iya. Ada pemanfaatan digital. Nah, ini udah dipakai belum di Bapak Ibu? Entah menggunakan quizzes, kakus, video YouTube. Udah ya? Udah ahli lah ya. Ini pembelajaran psikologi. Nah ini tadi ya praktik pedagogis bisa yang ini berbasis proyek, berbasis masalah, kolaboratif, pembelajaran STEM atau sains, teknologi, budaya, matematik, pembelajaran diferensiasi dan sebagainya. Ini jenis pembelajaran praktik pedagogis di dalam pembelajaran mendalam yang sudah Bapak Ibu lakukan juga. Jadi tidak susah. Ini kemitraannya juga sudah ada kemitraan lingkungan sekolah, luar sekolah dan juga masyarakat. Ini untuk lingkungan pembelajaran. Ini Bapak Ibu lingkungan pembelajaran, Bapak Ibu sebagai guru itu perannya ada sebagai kolaborator, sebagai aktivator atau motivator, dan sebagai pengembang budaya belajar. Itu di dalam pembelajaran mendalam. Lalu ada pemanfaatan digital sudah. Kalau digital ini biasanya di asesmennya tak gimana yang Bapak Ibu pakai? Kabutnya gimana? Kabut atau quizzes? Gimana? Di akhir, di depan, di tengah? Sebagai sumatif atau formatif? Formatif. Atau refleksi? Tapi sudah dipakai? Oke. Ini sudah implementasi pembelajaran mendalam, yaitu perencanaan pembelajaran melalui refleksi guru terhadap diri sendiri. Ingat guru-gurunya diharapkan untuk bermuhasabah dulu, kemudian memahami karakter peserta didik atau muridnya, memahami materi pembelajaran, sumber daya dan mitra pembelajaran. Setelah ini tercapai di perencanaan pembelajaran atau di RPM Bapak Ibu, barulah kita laksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dengan prinsip. Prinsipnya apa tadi? BN dengan hasil yang pengalamannya 3R, di mana N ini adalah merupakan asesmen pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan teori saja, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Jadi endingnya mereka kembali ke kehidupan nyata. Mereka tidak kita ajak untuk bicara bahasa dewa. Mereka kita ajak kembali untuk berpikir receh-receh saja. Gak usah terlalu muluk-muluk. Kan takutnya karena di awal-awal udah di kurikulum sebelumnya Bapak Ibu sudah dituntut untuk pembelajaran bernalar kritis, langsung tuh bahasa dewanya muncul. Misalnya belajar tentang roti Nabila. Apakah kalian sudah pernah memakan roti Belanda? Nah, gitu ya. Gitu ya. Apakah terjadi proses karamelisasi?
kita gitu. Lah anak baru masukkan kelas 10 mana paham itu kalau dia mau belajar apapun seperti itu. Atau misalnya belajar apa ya? Kalau kemarin ada yang belajar tentang energi terbarukan, ini pas ya Bapak Ibu ya? Energi terbarukan itu gurunya melakukan pertanyaan pematik si anak dari bengkel las atau bengkel motor, tangannya kan hitam-hitam. Nah itu kenapa hitam-hitam? Karena ada bensin misalnya gitu, atau karena ada kotoran apa. Nah itu kira-kira berarti kaitannya ke energi yang terbarukan, energi yang bisa diolah lagi atau yang tidak bisa diciptakan, itu biasanya kaitannya. Kalau yang matematika kemarin yang bisa Mbak Linier yang substitusi sama seperti Ibu atau Pak Ibu dia yang bisa bikin ya, dikasihnya murid 20.000 dengan uang 20.000 dapat apa aja, atau jadikan 6 item minuman, 6 item makanan, nanti kan jadi 6x tambah 6y sama dengan 20.000 kayak gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang sejarah yang saya kemarin dapat dari beberapa info teman-teman di guru-guru SMK yang sejarah, yang tadi selancar virtual atau mencarikan video kayak tempat wisata di sekitar mereka terlebih dahulu. Kalau ketertarikan contohnya telur ayam. Ketika membeli telur ayam, apakah kalian menemukan telur ayam yang panjang, yang lonjong, yang bulat? Nah itu kira-kira kenapa? Kemudian kalau yang tanaman misalnya, beli sayur, apakah kalian suka sayur yang busuk atau sayur yang segar? Itu contoh-contoh yang lebih kepada kontekstual. Ini perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang fleksibel, jelas dan sederhana. 343 halaman Pak Agus. Oke Pak Agus, ini mulai untuk Pak Agus ya. Perencanaan pembelajaran yang fleksibel di sini maksudnya adalah tadi, di mana pembelajaran di satu kelas tidak hanya terpaku di kelas itu, bisa jadi di kelas lain akan berubah, sehingga Bapak Ibu harus membuat RPP-nya fleksibel. Jadi bisa strategi A, strategi B, strategi C dengan praktik pedagogis yang macam-macam. Itu yang maksudnya fleksibel. Kemudian jelas tuh mudah dipahami. Artinya ketika Bapak Ibu tidak ada di kelas, tidak masuk sekolah, RPP Bapak Ibu kan dikasih ke yang tiket, ya kan? Jadi nggak ada jam kos ya, jam kosong nggak ada. RPP-nya Bapak Ibu tuh bisa dipakai oleh si piket. Guru piketnya paham dengan RPP yang Bapak Ibu buat, nggak mati bingung. Itu artinya mudah dipahami. Sekarang saya berikan ke Pak Agus, apakah RPP Bapak Agus benar mudah dipahami? Sebagian masih bingung. Yang belum RPP Pak Agus apakah mudah dipahami? Bingung. Ibu Fitri sudah lihat? Bingung. Oke, jadi untuk komponen mudah dipahami atau jelas belum ya? Di RPP yang kemarin ya, nggak apa-apa, kita kan berproses. Oke, apakah sederhana? Rimpangnya banyak banget itu, rimpangnya lebar banget itu. Sampai saya pusing itu mau dari mana? Yaitu berisi hal pokok yang penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Sederhana tidak selalu berarti mudah, melainkan jelas dan dapat dilakukan. Nah, jujur nih untuk kemarin yang dikirim, Uni bingung. Saya bingung Pak Gus. Saya juga bingung. Nah, ini prosesnya Pak Agus yang harus Jadi saya kita sambil bingung. ya, nggak apa-apa itu proses ya. Dalam proses penyusunan RPM atau rencana pembelajaran mendalam, kita awalnya lihat dulu CP-nya, analisis dulu CP. Bapak Ibu sudah punya CP yang terbaru kan? Itu semua? Ya, sudah? Sudah ada, kalau nggak ada boleh kasih. Kemudian menyusun TP. Menyusun TP. Jika tujuan pembelajaran dirasa masih gelondongan besar, masih besar, rasanya belum bisa dijadikan tolak ukur dalam pembelajaran,
turunkan lagi menjadi KKPP. Ya, itu dari yang menerapkan pembelajaran. Kemudian baru rencanakan pembelajarannya atau strategi pembelajarannya, mau PBL, BJDL atau discovery atau apa tadi, baru lakukan assessment. Di dalam modul RPP, jangan modul dulu deh, di dalam RPP atau RPM 4 ini harus ada. 1, identifikasi. Jadi nggak perlu sih biodata Agus itu kemarin nggak usah. Nanti kita lihat sama-sama ya modul yang dibuat Pak Agus ya. Jangan Pak Agus ini modul yang dibuat oleh tim, kok Pak Agus dulu kan kesalahannya. Maaf ya Pak Agus dari tadi yang tekan ya Pak. Siap salah Ibu. Kemarin batuk-batuk kok. Saya sepanjang perjalanan ngomongin Pak Agus. Aku sadari kan. Dus ya. Nah ini ya, pertama ada identifikasi. Di dalam RPM ada 4 ini, minimal 4 ini harus ada. Terserah rimpangnya, bumbunya banyak boleh. Minimal 4 ini harus ada. Ada identifikasi yang isinya mengidentifikasi kesiapan peserta didik, kemudian memahami karakteristik materi pelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Ini harus ada. Yang kedua, ada desain pembelajaran. Tentukan TP. Tentukan kerangkanya. Di dalam kerangkanya ada 4 ya Bapak Ibu ya. Ada praktik pedagogisnya apa, kemitraan pembelajarannya apa, lingkungan pembelajarannya apa, pemanfaatan digitalnya apa. Yang ketiga, di dalam RPM harus ada pengalaman belajar muncul di situ, yaitu muncul pengalaman belajar dengan prinsip BBM dengan pengalaman 3M. Yang keempat, assessment. Ada assessment di awal, di proses, dan di akhir pembelajaran. Assessment awal dan juga proses itu disebut namanya assessment formatif. Sedangkan assessment di akhir pembelajaran disebut dengan assessment sumatif. Sejauh ini ada pertanyaan? Terserah format Bapak Ibu dapat dari tahun mana, dari siapa, terserah. Tetapi 4 ini harus ada. Oke, sekarang Bapak Ibu, semua pada laptop nggak? Nanti saya sebenarnya mau pelatihan bikin RPP yang lain juga, nggak bagus aja kan kasihan. Bagus kasihan nggak? Enggak. Pak Agus saja. Oke. Apa yang ingin dicapai di sini yaitu tujuan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari CP. Jadi cari dulu CP. Pas dapat judul Bapak Ibu, CP cari dulu. Pas dapat CP, tentukan TP-nya. TP-nya dapat, mulai ditentukan tuh yang tadi 4 poin. Habis itu Bapak tambah lagi, Bapak Ibu tambah lagi, cari SKK NI-nya, terutama itu produktif. Cari SKKNI-nya, karena apa yang dilakukan oleh guru produktif, NI-nya adalah mengaitkan kualitas kompetensi murid kita terkait dengan hal yang dibutuhkan oleh industri, di mana itu semua bisa terukur di dalam SKKNI, seperti itu. Lalu ada asesmen yang membuktikan bahwa murid sudah mencapai TP. Bagaimana cara murid mendapatkannya? Yaitu lewat langkah pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan untuk memperoleh bukti tersebut. Nah ini tadi. Dalam tujuan pembelajaran ada kompetensi yang akan dicapai murid dari tujuan pembelajaran. Cari dulu apa yang diinginkan Bapak Ibu dari tujuan pembelajaran. Ingat taksonomi Solo? Iya, taksonomi Bloom. Kita pilih uni atau pilih yang satu aja atau yang multi. Atau misalnya di Bloom kita mau anak-anak tuh
murid mampu menganalisis, murid mampu mencipta, murid apa maksud ADC 1, ADC 2, ADC 3. Ingat ya pelajaran lama ini, Bapak Ibu guru masih ingat ini? Jangan sampai nanti murid mampu mencipta, tapi di strategi pembelajarannya nggak ada PJBL. Kira-kira sampai nggak? Mampu nggak murid mencipta tapi nggak ada praktek? Enggak kan? Nah itu tadi, kembali kepada strategi yang dipilih yang dikaitkan dengan CP dan juga PP yang Bapak Ibu. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran adalah apa yang harus diketahui dan dipahami oleh murid. Kemudian apakah tujuan pembelajaran ini relevan dengan situasi dan kondisi murid. Sehingga di dalam tujuan pembelajaran kalau Uni pribadi ya lebih menyarankan Bapak Ibu agar lebih terkontrol ketika membuat RPP, tujuannya kelihatan, dipecah menjadi KKTP. Karena dengan adanya KKTP Bapak Ibu akan lebih terukur, di mana misalnya KKTP 1, KKTP 2 bisa terpenuhi di pertemuan 1, KKTP 3, KKTP 4 bisa terpenuhi di pertemuan 2, KKTP 5, 6 bisa dipenuhi di pertemuan ketiga, bisa seperti itu. Tapi jika dirasa tujuan pembelajarannya kok kecil, cuma 2 kali pertemuan, ya nggak usah dipakai KKTP juga, cukup PP aja. Tapi kembali kepada Bapak Ibu stylenya seperti apa. Kemudian untuk assessment yaitu memunculkan murid. Apa yang dimunculkan murid ketika dia sudah mencapai tujuan pembelajaran. Dari sana Bapak Ibu bisa melihat apa saja bentuk assessment yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu apa aja bentuk-bentuk assessment? Oke, yang biasa dilakukan? Maksudnya jenisnya mana? Jenisnya ya, bukan buat bikin assessment ya. Jadi bisa observasi, tanya jawab, pengisian apa? Pengisian kuis bisa, atau lagi Pak? Pilihan ganda bisa, itu contoh-contoh dari assessment. Kalau jenisnya cuma 2, formatif dan sumatif. Kemudian langkah pembelajaran. Kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Langkah pembelajaran seperti apa yang membantu murid untuk membangun kompetensi yang dituju. Nah ketika karena kita di prefernya lebih sukanya dengan adanya KKTP, jadi bisa jadi di KKTP 1 dan 2 masih mengidentifikasi, menganalisis, bisa gitu. Nanti di KKTP 3 dan 4, ini kalau PJBL ya, mulai misalnya mempraktekkan, jadi mulai naik sedikit levelnya gitu. Jadi nggak ngambang kita dari awal kalau cuma satu tujuan pembelajaran yang dijelaskan. Nah ini tadi Bapak Ibu RPP, ini RPP ya Bapak Ibu ya. RPP minimal yang harus ada di dalam RPP Bapak Ibu komponennya. Yang pertama adalah identifikasi. Di identifikasi ada DPL. Bukan berarti semua DPL dicetak. Nanti bingung sendiri mencocokologinya. Ya. Kemudian di dalam desain yang kedua adalah desain pembelajaran. Ada TP. Kalau ini mau RPP-nya ada CP-nya. Jadi kelihatan. Jadi ada CP, ada TP, ada praktik pedagogis, ada kemitraan, ada lingkungan, dan pemanfaatan digital. Oke, ini Ibu Lidi dan mulai muhasabah ya, kecil-kecil ya begini, daripada sampai jam 6 kita ya. Oke, selanjutnya dalam langkah-langkah pembelajaran ini, pengalaman belajar. Pada tahap ini, siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Guru menerapkan prinsip pembelajaran BBM untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan. Ingat, pengalaman belajar namanya tadi 3M. Nanti Bapak Ibu cocokologi lagi di dalam RPP. Jadinya kalau misalnya dipaksakan, karena sampai mikir tuh berjam-jam. Kok di RPP saya nggak nemuin yang merefleksi, kok nggak nemuin itu ya? Orangnya masih pertemuan 1. Dia belum merefleksi ya tuh.
Ya kan? Bisa dipahami? Ya, gua benar nih. Bapak-bapak bisa dipahami yang mukanya? Tidak. Ini loh. Tidak. Jangan ngaku-ngaku. Kalau di kampung gua ganggu balang. Oke ya. Jadi pengalaman belajar tidak harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Kalau misalnya di pertemuan satu, jika pengalaman belajarnya hanya sampai memahami, ya sudah, apa jangan cocokologi nanti pusing. Orang masih pertemuan satu, Bu. Kemudian memahami, tuliskan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk terlibat aktif mengkonstruksi pengetahuan dari berbagai sumber dan konteks. Pengetahuan pada fase ini terdiri dari pengetahuan esensial, pengetahuan yang aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Nah, untuk pengetahuan ini Bapak Ibu bisa lihat di SKKNI, terutama yang produktif. Di SKKNI kan ada tuh di bagian bawah-bawahnya ada peralatan, ada pengetahuannya. Jadi kalau untuk produktif jika ada Pak SKKNI-nya itu gampang karena mengaitkannya ke sini. Memahaminya dan kelihatan. Kemudian yang kedua mengaplikasi. Tuliskan kegiatan yang mengkondisikan pengalaman belajar yang menunjukkan aktivitas peserta didik mengaplikasi pemahaman secara kontekstual. Proses aplikasi ini merupakan bagian dari pendalaman pengetahuan untuk menghasilkan pengembangan kompetensi. Nah, ini bisa dilihat dari pertanyaan pemantik yang Bapak Ibu buat di ATP. Kemudian yang ketiga merefleksi, yaitu tuliskan kegiatan yang mampu memfasilitasi peserta didik dalam mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan dalam menentukan tindak lanjut ke depan. Kemudian mengelola proses belajarnya secara mandiri dengan meneruskan dan mengembangkan strategi belajar yang berhasil dan memperbaiki yang belum berhasil dengan tetap meningkatkan motivasi belajar dan kepercayaan diri. Sehingga pada refleksi ini Bapak Ibu sifat atau sikap PPB itu sangat dimunculkan. Di mana Bapak Ibu sangat menghargai proses yang terjadi. Jadi misalnya ketika murid melakukan atau praktek di bengkel tadi gagal, apakah nilainya langsung anjlok? Apa yang dilakukan oleh seorang guru? Yang melakukan pengolahan kembali. Pengulang kembali. Karena setelah kita bahas apa yang menyebabkan kegagalan itu, baru kita lakukan pengulangan kembali. Oke, jadi ada solusi akhir ya, ada solusi selain dari praktek yang dilakukan. Itu sudah PPB, jadi itu bisa direfleksi. Kemudian asesmen belajar, ini poin terakhir di dalam satu RPP. Tuliskan teknik atau instrumen penilaian yang digunakan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran. Asesmen dapat dalam pembelajaran mendalam dilaksanakan melalui asesmen sebagai pembelajaran as learning yang menekankan pada penilaian diri dan penilaian sejalan. Asesmen untuk pembelajaran for learning yang menekankan pada umpan balik, dan asesmen hasil pembelajaran of learning yang menekankan pada pencapaian dan tindak lanjut untuk mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Contohnya, asesmen pembelajarannya bisa penilaian sejawat, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio. Pernah pakai portofolio? Yang praktek-praktek misalnya pakai portofolio. Kemudian penilaian berbasis kelas, penilaian kinerja, tes tertulis, tes lisan. Ini contoh-contoh asesmen yang berbeda ya dalam asesmen pembelajaran. Kalau asesmen dalam pembelajaran mendalamnya tadi cuma 2, formatif dan juga sumatif. Jadi cuma 4 poin ini yang ada di dalam RPP. Sekarang kita lihat RPP ini. So pilihan atau tinggali bahasa Sunda. Delokno. Deloken dia. So deloken. Ojo ngumpet-ngumpet RPP-nya. Yo, deloken ya. Ono ora identifikasi nih. Ono Pak. Ada nggak desain pembelajarannya? Ayo coba lihat.
Kemudian ada nggak pengalaman belajar yang dituliskan di dalam sana? Adakah asesmennya? Nah itu dia. Jadi cuma 4 poin ini saja yang harus ada di dalam RPM, Rencana Pembelajaran Mendalam. Modul itu apa Ibu? Modul itu adalah RPP dengan deskripsi. Tambah RPP tambah deskripsi. Itulah modul. Jadi nggak susah kan? Ini modul susah nggak? Dan kan? Modul adalah RPP tambah deskripsi. Sedangkan di dalam RPP-nya aja udah lengkap nih, ada identifikasi, ada desain, ada pengalaman belajar, ada asesmen belajar. Asesmen itu ada lengkap di bawahnya, ada KKPD, metodenya observasi, ada tes tertuliskah, tulisan lisankah, tulisan gandakah, rubriknya kah, harus lengkap. Ditambah deskripsi, itulah yang modul. Coba Pak Agus. Mulai kayak berutak-atik ganti ya. Terus penilaian selanjutnya disebut asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian pengembangan atau hasil belajar murid. Ini sudah. Oke. Nah ini beda formatif dan sumatif udah tahu ya? Udah paham ya Bapak Ibu ya? Beda formatif dan sumatif. Asesmen di awal, asesmen di akhir, selama proses dan selanjutnya. Nah ini asesmen otentik dan juga holistik, ini jenis asesmennya sebelumnya tapi tetap dipakai dalam kondisi sekarang. Nah ini dia yang as learning atau for learning, nanti endingnya adalah of learning, mengukur pencapaian. Ini Bapak Ibu bisa dicatat ini ya. Asesmen formatif itu bisa berupa jurnal refleksi, self assessment, peer assessment, checklist, kemajuan belajar dan lain sebagainya. Selama proses juga Bapak Ibu bisa mengelompokkan jadi peta konsep. Pernah bikin nggak peta konsep? Nah, kemudian umpan balik formatif, kemudian observasi dan lain sebagainya. Untuk sumatif itu kebanyakan ada tes lisan, tes tertulis, laporan, portofolio, penilaian proyek dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini masih asesmen. Nah ini dia contoh atau teknik asesmen ini ya Bapak Ibu ya. Ada proyek, portofolio, pastinya sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu, kita tahu ya. Karena kita itu belum Bu, maksudnya portofolio itu seperti apa? Karena kita sudah melakukan, tapi apakah itu portofolio ataukah itu ke kinerja ya, atau itu yang menjadi kita rancu gitu, bingung gitu. Ini penyusunan draft modul saja. Nah ini kalau di dalam modul, tadi karena modul adalah artinya deskripsi tanpa RPP, sehingga di dalam modul itu perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Ini nanti aja. Saya sekarang mau Pak Agus bisa ditampilkan RPP-nya, Pak Agus yang pakai laptop saya, tapi Pak Agus yang ngomong, saya keren keluar. Sini kalau. Ojo nesu ya. Pokoknya kalau ngomong bahasa Jawa itu selalu ketawa. Ya maksa banget. Orang Padang ngomong bahasa Jawa ya. Mantap. Orang apa? Nah, Bapak Ibu kan tadi sudah tahu sedikit ya. RPP yang harus ada itu berapa komponen? 4. Sekarang kita lihat RPP-nya sama-sama. Inilah yang bikinnya saja. Laras apa ya? Tujuan
Ya. Beres. Ya. Kita akan kerja keras, habis ini kita akan kamar mandi dulu. Cerdas, kerja cerdas. Ya. Masuk padamu. Masuk padamu, Bre.